Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Di hari yang baru ini, Bapa, sebelum kami melangkah, kami mau didasari oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, renungan kita pagi hari ini terdapat di Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang mengingatkan bahwa mereka jangan melakukan kejahatan, jangan membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Karena saat itu, situasi itu, Roma dikuasai oleh Kaisar Nero yang mereka percaya dengan berhala-berhala, dewa-dewa, yang sehingga mereka merasa Kristen, pengikut Kristus itu adalah pemberontak. Pengikut Kristus itu membawa suatu hal yang berbeda, sehingga mereka rasa terganggu dengan keadaan pengikut Kristus. Dengan kata lain, mereka terganggu dengan ajaran Kristus. Dan begitu banyak tekanan penindasan yang terjadi kepada orang-orang percaya di Roma, sehingga mereka mendapat penyiksaan. Mereka sampai ada yang dibakar, ada yang mendapat siksaan, ditangkap, dipenjara karena mengikut Kristus. Dan begitu luar biasa tekanan yang mereka hadapi. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, karena ada orang-orang tertentu yang ingin membalas. Mereka rasa tidak lagi bisa menahan ketika mereka mendapatkan suatu tekanan, mereka mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Mereka merasa tertekan, mereka rasa suatu yang hati mereka tidak tenang. Mereka merasa penindasan yang begitu luar biasa sehingga mereka ingin membalas. Tetapi Rasul Paulus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena saat itu juga Rasul Paulus ada dalam penjara dan diingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena ini adalah kasih. Dan inilah menggambarkan perbedaan antara orang yang mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Dan ini adalah ciri Kristus bahwa Allah adalah kasih. Dan diingatkan kepada mereka bahwa jangan membalas, tetapi harus lakukan apa yang baik. Dan dijelaskan lagi di ayat-ayat selanjutnya bahwa jangan menuntut balas. Diingatkan, mari tetap kasih itu tetap harus ada dalam setiap kehidupan kita. Jangan menuntut balas, tetapi lakukanlah yang baik. Sehingga dikatakan engkau menaruh bara di atas kepala musuhmu. Dengan kata lain, kalau kita menaruh bara, kita melakukan hal yang baik, kita sama dengan kita menaruh bara. Bara dikatakan di atas kepala. Jadi orang yang tidak baik, apapun yang tidak baik, melakukan yang tidak baik kepada kita, kejahatan apapun, mari kita balas dengan kebaikan, dengan kasih. Dan dikatakan itu engkau menaruh bara. Menaruh bara, orang itu akan gelisah sendiri sebenarnya. Orang itu akan tidak tenang sendiri dalam hidupnya. Kenapa? Ada bara di atas kepalanya. Firman Tuhan katakan balas dengan kebaikan. Itulah ciri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Dikatakan berbeda dengan orang lain. Karena apa? Didasari oleh kasih. Puji nama Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin di sekelilingmu orang ingin menjatuhkanmu, ingin merancangkan suatu kejahatan, ingin membuat engkau luka hatimu apamu. Jangan membalas semuanya dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Sama kita akan menaruh bara api
kepada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Dan itulah ciri Kristus, kasih. Jadi mari kita lakukan apapun itu. Mungkin berat, mungkin jiwa kita tertekan, kehidupan kita tertekan, tapi jangan membalasnya. Jangan membalas dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Membalas dengan kebaikan. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, firman-Mu sudah datang atas setiap kehidupan kami. Walaupun berat Bapa, ajar kami untuk tetap hidup dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Ajar kami hidup dalam kasih-Mu dan juga Bapa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah Roh Kudus pimpin kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.